Ketika kita membicarakan pangan higienis, kita akan membicarakan 3 masalah, yaitu di situ ada yang namanya food hygiene atau kebersihan dari pangannya itu sendiri, kemudian personal hygiene yang lebih kepada individu yang melakukan, kemudian yang terakhir adalah tujuannya itu untuk mencapai keamanan pangan atau food safety. Jadi pangannya itu selain bersih, dipastikan bersih, kemudian airnya itu juga. Tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah mengenai pangan higienis dan sanitasi produk makanan. Nah, di sini kita tahu bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sehingga industri pangan apapun itu dalam bentuknya baik skala besar maupun skala yang kecil, industri rumah tangga, itu dituntut untuk menyediakan makanan yang bersih dan sehat. Bisa dibaca bahwa ketika menyebutkan higienis artinya dia berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan, yaitu bersih yang bebas penyakit. Jadi nanti itu diterapkan di makanannya sendiri. Kemudian untuk sanitasi, karena seperti yang kita tahu bahwa sanitasi itu penting ketika melakukan proses pengolahan makanan. Jadi sanitasi sendiri merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan. Jadi di sini sanitasi bisa ke arah makanannya, ketika proses pengolahannya dan berhubungan dengan lingkungan itu sendiri. Kemudian di sini kenapa makanan yang higienis dan sanitasi yang baik itu penting, karena di sini seperti kita tahu ada masalah kesehatan yang terkait makanan, foodborne illness atau ya penyakit yang disebabkan oleh keracunan makanan ya. Ketika kita membicarakan pangan higienis, kita akan membicarakan 3 masalah, yaitu di situ ada yang namanya food hygiene atau kebersihan dari pangannya itu sendiri, kemudian personal hygiene yang lebih kepada individu yang melakukan, kemudian yang terakhir adalah tujuannya itu untuk mencapai keamanan pangan atau food safety. Untuk pangan yang higienis sendiri, yang pertama yaitu ketika dia melakukan adanya perlindungan makanan. Makanan itu dilindungi dari resiko kontaminasi oleh apapun itu. Nah, selain untuk dilindungi dari benda asing yang bisa kita lihat maupun bakteri yang tidak terlihat, harus ada pencegahannya dengan dilakukan upaya-upaya yang bisa mencegah tumbuhnya bakteri. Jadi sanitasi yang baik, air yang mengalir, suhu yang sesuai, tempat yang sesuai itu gunanya untuk pencegahan pertumbuhannya yang di bakterinya. Kemudian di sini lebih terkait ke yang bakteri itu yaitu untuk pemusnahannya, yaitu dengan cara pemasakan. Nah, kemudian tentunya orang yang melakukan itu juga harus memperhatikan kebersihan diri. Sebelum makan kita juga harus mencuci, sebelum mengolah kita harus juga melakukan pencucian. Itu baik pencucian diri sendiri maupun menjaga di lingkungan sekitar kita, itu termasuk dalam personal hygiene. Nah, di sini tujuannya itu untuk mencapai keamanan pangan. Ini kan bisa tercipta dari kita melakukan hygiene dan juga dengan sanitasi. Jadi dia ini diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Ini ada tips untuk menyimpan dan menyajikan makanan. Di sini tentunya alatnya itu dipastikan bersih dulu. Kemudian ya itu tadi disimpan pada suhunya yang tepat kayak gitu ya. Kalau yang butuh panas ya panas, kalau untuk yang masih bahan mentah ya disimpannya yang dingin. Kemudian ini tipsnya itu makanan yang disimpan lebih awal harus disajikan lebih dulu. Kemudian sebisa mungkin menggunakan tempat yang terpisah untuk makanan yang berbeda, apalagi kalau untuk industri rumah tangga itu dipilah-pilah gitu ya. Kemudian juga untuk makanan itu jangan lupa untuk ditutup, karena kita tidak pernah tahu udara yang kita hirup pun pasti akan ada kontaminasi di dalamnya. Jadi kalau jamur itu untuk yang jamur segar seperti yang saya bilang tadi, ini dibersihkan kotorannya itu tanpa dicuci, itu akan lebih awet. Di sini bisa dimasukkan di tempat tertutup. Itu kan dimasukkan ke plastik kemudian ada udaranya, tapi kan nggak menggembung sekali. Nah, itu juga salah satu cara kalau misalnya jamurnya itu mau dijual, tapi itu bertahannya nggak terlalu lama ya, paling 1-2 hari sudah. Nah, kalaupun memang mau yang lebih lama lagi itu dengan plastik itu kemudian ya itu tadi di vakum. Jadi udaranya nggak ada, tapi jamurnya itu masih terjaga gitu, kesegaran di dalamnya. Dia bisa awet sampai 18 hari. Jangan lupa juga disimpannya itu pada suhunya yang rendah gitu. Mau tanya Ibu, Iya. kalau kita mau mengatakan, oh ini benar-benar higienis, kira-kira standar dan bukti yang harus kita
berikan kepada konsumen itu apa ya? Memang kalau untuk dibuktikan dia higienis tidak terkontaminasi, itu harus melalui standar yang melalui lab. Cuman kan kalau industri rumah tangga itu mungkin bisa dimulai, kita nggak bisa mengklaim, oh makanan ini sudah 100% higienis. Tetapi di situ kita bisa melakukan usaha-usaha untuk mencegahnya. Nah, kalau sudah ada di PIRT kan berarti sudah ada syarat-syarat ketentuannya untuk bisa mendapatkan izin itu ya. Jadi kita hanya bisa mengklaim bahwa ini meminimalkan resiko terjadinya kontaminasi di dalamnya.